Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama Sayyidah Khadijah bi'a'la manazilil wilayah wa khassasaha bi'ainil inayah wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmudatis saniyah Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man faza bil hidayah, amma ba'd. Alhamdulillahi wa syukru lillah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hendak jadi hamba yang bersyukur, maka ujar Nabi kita selalu melihat orang lain itu ke bawah. Maksudnya adalah kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada dinya yang kita lihat. Nah, lalu kita kawa syukur. Bila kita, contohnya kita melihat misalnya ada orang itu sakit, maka kita lihat kalau kita sehat, alhamdulillah. Atau kita sakit, tetangga kita meninggal, nah artinya habis sudah umurnya. Nah itu contohnya kita melihat nikmat yang Allah berikan di dalam keduniaan itu di bawah kita, supaya kita jadi hamba yang bersyukur. Kayak itu aja caranya. Bila kita selalu bersyukur kepada Allah, maka ujar Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit daripada hambaku orang yang ahli syukur. Sedikit artinya kada banyak, artinya pilihan. Sedikit itu yang juara. Jadi juara itu kada banyak. Makanya bila kita menjadi hamba yang bersyukur, kita menjadi juara, kita menjadi pemenang. Diceritakan ketika itu ada orang pergi haji. Ketika tawaf, doanya tuh aneh. Apa doanya? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan hamba orang yang sedikit. Lalu ada salah seorang soleh mendengar, ujarnya, wahai Tuhan, ada hafal gabian doa tawaf. Kenapa doanya aneh? Ya Allah, jadikan hamba orang yang sedikit. Anehnya doanya. Maka ada doa tawaf seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan doa-doa yang lain. Yang pergi umroh siapa nih pernah? Berapa kali tawaf? 7? Mimpi kah? Oh, bagus. Saya mimpi tawaf tuh. Berapa kali lo putar tawaf? Berapa kali? 7 kali. Ada 17 kali lah. Bujur aja berarti mimpinya tuh. Bilanya 17 kali, kebanyakan. Ini apa saja? 7 kali berputar. Mutarnya sebelah kanan ke kiri kah? Nah, sebelah kanan. Berarti tinggi. Iya, mimpi itu ya nah, nggih. Insyaallah Tante Eva pulang umroh. Nah, bulan Ramadan sebulanan beliau di Makkah dan di Madinah. Mudah-mudahan kita didoakan lawan beliau supaya kita juga kawatulak umroh. Nah, luar biasa ujar Nabi kita, umroh di bulan Ramadan sama pahalanya lawan haji. Nah, sama pahalanya lawan haji, pahalanya ya. Jadi bila kada sempat tulak haji,
bagusnya bila umrah di bulan Ramadan. Nah, mudahan kita Allah mudahkan pergi haji dan umrah, amin ya rabbal alamin. Kenapa engkau ini membaca doa yang aneh? Ujarnya, wahai Tuhan, ulun berdoa menjadi orang yang sedikit, yaitu ujar Allah dalam Al-Quran, sedikit hambaku yang bersyukur. Artinya supaya menjadi hamba yang bersyukur. Nah, oleh karenanya di malam ini kita bersyukur bisa berhadir di majelis ini, di rumah ini, membaca maulid, membaca sholawat di bulan Sya'ban, di bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antara keberkahan bulan Sya'ban ini artinya banyak sekali. Maka mudah-mudahan kita berkat membaca sedikit manakib istri mulia Nabi kita Muhammad, yaitu Sayyidah Khadijah, mudah-mudahan Allah menambahkan keberkahan kepada kita, ya, keluarga kita, keberkahan anak keturunan kita, keberkahan gawian kita, rezeki kita, mudahan barokah berataan, amin ya rabbal alamin. Jadi dikatakan inda zikril sholihin tanzilur rahmah. Di saat diceritakan kaum solehin akan turun rahmat Allah. Yang kita baca tadi cerita pemimpin orang-orang soleh, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin wanita soleha yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka diceritakan bagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sebelum Nabi pergi ke Gua Hira, disiapkan makanan oleh Sayyidah Khadijah. Apa yang Rasul lakukan selalu didukung olehnya. Artinya suami ini hendak beribadah, senang bahagia meskipun beribadahnya di luar rumah. Di mana? Di gunung, tapi beribadah. Nabila ada laki pian kepada ulun anu mawanya ai hendak ke gunung, bapak ke sana hendak beribadah, izin akan aja. Ya, muninya bujur-bujur beribadah di situ. Mungkin di gunung itu ada musola, sehingga dia beretikaf di situ, di masjid situ. Nah, tapi bilanya hendak mengunjun, nah terserah pian tuh. Nah, amun pian izinkan kada papa, mun kada papa juga, tergantung pian. Bila hal-hal yang ibadah, kiapapun pian lapahnya, laki hendak beribadah selalu didukung. Sekurang-kurangnya apakah yang disiapkan untuk laki pergi ke masjid, pakaian sembahyangnya, ya, apapun siapakan supaya laki nyaman beribadah. Sedangkan laki ini kada bermalam di masjid satu umat aja. Siti Khadijah ini ditinggal oleh Nabi di atas gunung, jauh dari rumah. Hakun aja rela aja. Kenapa? Karena untuk ibadah. Jadi bila suami pian hendak beribadah kemanakah inya tulak asal beribadah, pian harus mendukung, harus membantu. Ya, bagaimana
Bahkan Sayyidah Khadijah ini bila makanan habis, Nabi kita balik ke rumah, disiapkan lagi bekal, ya, disiapkan lagi. Begitulah Sayyidah Khadijah tidak pernah marah, tidak pernah komentar kenapa nih bila kelelawasan beribadah kada, ya. Beliau sabar karena yang Nabi lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang ada rumah tangga ini kada paham. Begitu juga suami, bila ada istri misalnya hendak beribadah, dukung. Istri hendak sembahyang ke masjid, silahkan. Ketimbangnya sembahyang di rumah, kada dapat pengajian, misalnya di masjid ada pengajian, ada dapat ilmu, ketimbang di rumah suami kada pernah misalnya mengajarkan ilmu, tapi dengan syarat tidak ada lagi kewajiban, baik maharagu anak atau yang lain-lain sekiranya wajib. Tapi bila kededa, suami juga harus mendukung bila istri di dalam kebaikan ibadah. Seperti malam ini misalnya, dia tidak ada lagi pegaduhan anak ataupun cucu, misal, ya, ibaratnya malam seperti ini pian istirahat aja, tidak ada lagi kewajiban menyiapkan makan malam dan seterusnya, pian bejen ke majelis. Suami yang baik mengizinkan. Kenapa? Mendoakan ia juga, mendoakan anak-anak, ya, untuk kebaikan seperti ini. Inilah yang dimaksud wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kalian bantu membantu di dalam kebaikan dan takwa. Contoh bagaimana Sayyidah Khadijah ini selalu mendukung meskipun dia ditinggal dan seterusnya. Bahkan tidak hanya waktu, hartanya pun semua dihabiskan untuk keperluan Nabi kita Muhammad di dalam berdakwah. Yang kita kenal Sayyidah Khadijah ini wanita bangsawan, wanita kaya raya, dikatakan sepertiga kekayaan kota Mekah milik Sayyidah Khadijah. Saking sugihnya, tapi ketika menikah dengan Rasulullah, dia mengatakan, saya tidak punya harta lagi. Harta saya miliknya Rasulullah untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah kita sedikit-sedikit memahami bagaimana wanita solehah ini di dalam menggunakan harta, terutama untuk beramal, untuk kebaikan akhirat. Habis beratan harta, tidak hanya ratusan juta, miliaran. Beliau punya 40.000 onta untuk berdagang. 40.000 berapa miliar itu habis dihabiskan, ya, untuk agama Islam. Kemudian dalam riwayat, bahkan Sayyidah Khadijah pernah menemani Nabi umpat juga beribadah. Nah, ini bagus nih, suami istri lebih baik lagi beribadah, mengumpati laki, ya, bini mengumpati laki atau laki mengumpati bini. Contoh, bini mengumpati laki, misalnya laki tulak umroh umpat pian. Nah, tante Epa nih lawan laki sidin tulak berapa kali sudah, napas tuh dua laki bini beribadah, ya kada, sambil artinya berdoa bersama, ya, tawaf bersama, luar biasa. Kan bahagia di waktu Tuhan, bahagia dalam ibadah. Namun kalau kita juga seperti itu, ya, nah ulun nih kaduswah lagi umroh lawan bini. Bini ini hendak benar, mudahan umroh lawan pian, ya. Mudahan itu sifat amas dari mana kah? Ya kada. Sifat amas ini apa kisahnya nih? Ini namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Umroh Ramadan ini 40 juta lah.
Ya 40 juta kali 2 80 juta. Nah, 2 laki bini mun ada pian 80 juta. Bisa aja kena Tante Eva ini mau rusakan tahun kena 80 juta. Itu kada lawas kada pian sehari menabung 2 juta 40 hari kawat tulak. Nah, 2 juta sehari menabung. Nah, nah, inggih. Mudah-mudahan kita ini ada rezeki ya kata. Nah, nyaman tuh 2 laki bini itu beribadah. Atau bini laki 4 bini misalnya apa? Nah, contoh bini ini hendak berziarah misalnya. Ujar gurunya kawaja pian hendak membawa laki bagus lagi mengawani guru. Nah, umpati misalnya nah bagus lagi. Tapi kebanyakan kadang ibu-ibu ini ziarah meninggal laki. Nah, berziarah meninggal laki. Maksudnya laki ditinggal, lain pas ziarah laki meninggal kada. Meninggal laki itu ibu ziarah meninggal laki. Maksudnya meninggalkan laki pian. Nah, bagusnya laki tuh sekali-kali umpat ke apa garang ziarah tuh atur waktunya supaya rame berdoa di makam para wali ya. Dikatakan orang itu bila duduk di hadapan wali Allah yang hidup atau yang wafat itu lebih baik daripada beribadah sampai awak ini hancur, patahan awak sampai patah. Beribadah lebih baik satu umat duduk di hadapan wali Allah. Bagaimana jikalau dia duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah ke Madinah? Ya, apa tuh pahalanya? Nah, mudahan kita kawa ziarah ke Madinah. Ya, Tante Evan berapa hari di Madinah ya? 5 hari. Nah, sisanya di Makkah. Masya Allah. Ya, kan. Mudahan berkat maulid, berkat manakib ada jalannya kita berataan. Ya, apalagi malam bulan Sya'ban ini, malam-malam doa mustajab. Ya, dan juga kita berdoa terutama di malam nisfu Sya'ban. Pun kada salah malam Selasa ini. Nah, malam Ahad, malam Sanayan, malam Selasa. Esok malam Ahad. Nah, maka bawai laki berataan pian sekeluargaan ke masjid-masjid atau musholla untuk beramaliyah di malam nisfu. Ujar Nabi kita bahwasanya bila datang malam nisfu Sya'ban faqumu lailaha, ibadahlah kalian di malam itu. Dan dikatakan Allah ketika tenggelam matahari di malam nisfu waktu maghrib, maka Allah membuka pintu rahmatnya, membuka pintu keberkahannya, mendekat kepada hamba-hambanya. Allah tawarkan hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampun istighfar, hal min mustarzikin, adakah yang minta rezeki. Nah, Allah tawarkan. Jadi malam nisfu itu ampunan dosa. Bila kita, makanya kita beramaliyah mulai maghrib tulakan ke masjid ke musholla, berataan tulakan malam nisfu itu bagus ya, bersama-sama beribadah. Nanti amaliyahnya bisa aja umpati aja, diantaranya ada sholat tasbih. Nah sholat tasbih itu caranya ya tergantung, biasanya kebanyakan itu pertama dikerjakan setelah takbir itu membaca tasbih sebanyak 15 kali, sebanyak 15 kali, lalu membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah imam dengarkan ayat ya, surah. Setelah itu berdiam lagi, imam membaca tasbih 10 kali. 10 kah? Jadi ketika berdiri 25 kali. Tasbihnya apa?
sebuting tasbih lafadznya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi rakaat pertama itu sebelum Al-Fatihah 15 kali, imbah Al-Fatihah 10 kali. Lalu ruku, tasbih pulang 10 kali. Lalu i'tidal, tasbih pulang 10 kali. Berapa dah? 45. Lalu sujud, tasbih lagi 10 kali. Duduk di antara dua sujud 10 kali. Sujud yang kedua 10 kali, lalu berdiri, dimulai lagi tasbih 15, Al-Fatihah 10, dan seterusnya 4 rakaat. Artinya setiap 1 rakaat 75 tasbih. Jadi kada usah lagi dibaca daripada doa ruku, doa sujud langsung aja bilang Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kada usah lagi subhana rabbil azim wa bihamdi. Kada usah. Cukup tasbih aja berataan. Doa sujud tasbih juga, kada usah lagi sujud subhana rabbil a'la, hanya tasbih kada, langsung tasbih aja 10 kali. Nah, itu caranya ya. Jadi supaya biar kawa mau pati imam kada lagi bingung bertahun-tahun. Kayak apa nih ya, itu insyaallah di malam nisfu diamalkan sembahyang tasbih. Maka ujar Nabi kita yang sholat tasbih, Allah ampuni dosanya, Allah ampuni semua dosanya ya. Nah, itu caranya 4 rakaat 2 kali salam. Umpati aja kegiatan itu sampai karena membaca surah Yasin 3 kali ya. Baca surah Yasin, niat yang pertama panjang umur sehat walafiat, Yasin yang kedua murah rezeki ya. Niatakan mudahan kawa pulang umroh ya, ataupun apakah yang dihajatakan. Yang ketiga niat supaya baik amal atau husnul khatimah. Nah itu. Nah setelah itu munkawa di malam nisfu itu ba'amaliyah. Apakah yang ditambah-tambahi? Menhendak sembahyang, tambahi tahajud, tambahi witir, menhendak ba'amaliyah, perbanyak istighfar, atau membaca zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh sebanyak 2375. Dan di malam itu di malam doa mustajab, dan di malam itu kembali Allah perbaharui ketentuan hidup kita, umur kita diperbaharui, bisa diperpanjang ya, rezeki kita diperbaharui, bisa diperluas, dimudahkan. Begitu juga amal kita diperbaharui, itu semua di malam nisfu. Nah, mudah-mudahan kita berataan kawa beribadah sakeluargaan di malam nisfu. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini doa haul kan? Oh, ini. Ya, umbarkah pintunya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam